Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada takdir ini mencakup 4 tingkatan. Keempat-empatnya ini wajib kita yakini. Satu saja di antara 4 ini tidak kita yakini, maka kelirulah pemahaman atau iman kita kepada takdir. Kuranglah keimanan kita kepada takdir ini. Makanya wajib difahami 4 poin yang tercakup dalam iman kepada takdir tersebut. Apakah keempat tingkatan takdir tadi? Pertama, yang wajib kita tanamkan dalam keyakinan kita. Al-imanu bi'ilmillahil azali bi kulli syai'in qabla wujudih. Wa min dhalik ilmuhu bi'amalil ibad qabla ayya'maluha. Pertama, beriman terhadap ilmu Allah yang azali terhadap segala sesuatu sebelum kejadian itu terjadi. Maksudnya adalah meyakini Allah mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Kenapa Allah mengetahui? Karena Allah yang mengaturnya, yang menyebabkan hal itu terjadi. Allah yang menghendakinya. Termasuk diantaranya pengetahuan Allah terhadap amalan-amalan makhluk sebelum si makhluk itu mengamalkan amalan tersebut. Jadi apa yang akan kita amalkan jauh-jauh hari, sejak dahulu Allah tahu. Sebelum kitanya ada, apalagi sebelum kitanya mengamalkan amalan kita, Allah sudah tahu. Wajib kita meyakini Allah mengetahui segala-galanya sebelum segala-gala itu terjadi. Kenapa? Karena Allah yang merancangnya. Karena Allah yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut. Allah lah yang mengaturnya dan menetapkannya. Maka pasti Allah tahu secara detail. Inilah poin yang pertama dari iman kepada takdir. Mengimani ilmu Allah terhadap segala alam ini dan seluruh kejadian yang ada di alam ini. Allah tahu sebelum itu terjadi. Termasuk Allah tahu apa yang akan kita amalkan sebelum kitanya beramal. Bahkan sebelum kitanya ada. Poin yang kedua. Al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Poin kedua. Mengimani, meyakini bahwa Allah telah mencatatkan semua yang Allah ketahui itu di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu kumpulan ilmu-ilmu Allah tentang apa yang terjadi. Semua yang terjadi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu yang wajib kita yakini. Nanti dalilnya dari Quran, dari hadis akan kita ungkap. Karena keterangannya dari Al-Quran wajib untuk kita yakini. Inilah tingkatan yang kedua dari iman kepada takdir. Tingkatan yang ketiga adalah, nah ini yang tidak boleh diabaikan, al-imanu bimasyiatillahi tammah asyamilah likulli hadithin wa qudratihi tamah alaihi. Yang ketiga, meyakini, mengimani adanya masyiatullah. Masyiatullah itu kehendak Allah. Keinginan Allah terhadap apa yang terjadi, serta kekuasaan Allah yang sempurna terhadap kejadian tersebut. Maknanya, tidaklah terjadi sebuah peristiwa kecuali memang itu kehendak Allah.
Allah yang menghendaki. Termasuk menghendaki kejadian yang buruk. Ya, banyak kejadian buruk. Baik buruk secara hissi ataupun secara dini. Buruk secara hissi itu adanya musibah ya. Adanya wabah pandemi COVID-19 seperti yang kita alami. Adanya kecelakaan, adanya bencana alam. Itu kan kejadian yang buruk menurut persepsi kita. Kenapa itu terjadi? Karena Allah menghendaki. Dan karena Allah menghendaki, Allah menetapkan hal itu. Atau keburukan secara dini, secara syar'i. Maknanya menurut kacamata agama, menurut kacamata syariat ini buruk. Contohnya apa? Contohnya terjadinya peristiwa kufur, peristiwa syirik, peristiwa bid'ah, peristiwa dosa dan kemaksiatan. Itu kan buruk secara agama, secara syari. Walaupun menurut para pelakunya baik, menyenangkan. Nah itu buruk secara syari. Kenapa itu semua terjadi? Ada nggak kekufuran? Banyak. Ada nggak perbuatan syirik? Banyak. Kebid'ahan, dosa dan maksiat? Banyak. Bahkan lebih banyak daripada kebaikan. Kenapa itu semua terjadi? Karena Allah menghendakinya. Kok masa Allah menghendaki keburukan? Karena ada hikmah yang sangat agung, yang sangat besar di balik seluruh keburukan tadi. Apa sih kebaikan atau hikmah yang terkandung dalam perbuatan syirik? Banyak atuh. Contohnya apa? Contohnya lahirlah kewajiban dakwah, mengajak orang-orang musyrik kepada tauhid. Orang-orang kufur kepada iman, para pelaku kebid'ahan kepada sunnah, para ahli maksiat kepada ketaatan. Lahir dakwah, lahir amar ma'ruf nahi munkar, lahir jihad fi sabilillah, lahir mati syahid dan yang sejenisnya. Dan juga lahir tobat dari hal itu. Coba akan ada enggak tobat? Akan ada enggak dakwah? Akan ada enggak amar ma'ruf nahi munkar, jihad dan syahid? Kalau tidak ada keburukan-keburukan tadi. Semua orang iman, bertauhid, taat, ahlus sunnah. Akan ada enggak dakwah? Enggak ada. Apa yang harus didakwahkan? Mereka sudah lurus semua. Gak akan ada amar ma'ruf nahi munkar, gak akan ada jihad fi sabilillah. Itu beberapa di antara hikmah di balik semua keburukan tadi. Selain semua keburukan tadi menjadi ujian tuh bagi kita. Ujian ini yang menentukan kualitas mutu dari iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Imannya itu asli atau palsu? Imannya ini seteguh batu karang ataukah selemah pucuk pohon yang diterpa oleh angin, mudah goyah. Dan banyak lagi hikmah-hikmah di balik keburukan tadi. Makanya Allah kehendaki. Berdasarkan hal itulah maka Allah menghendaki baik kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan Allah kehendaki karena jelas itu kebaikan. Keburukan juga Allah kehendaki, makanya terjadi karena di balik keburukan itu banyak terkandung hikmah yang sangat agung, yang luar biasa. Jadi apapun yang terjadi itu terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada satupun peristiwa di alam jagat raya ini di luar keinginan Allah, di luar kehendak Allah, di luar pengaturan Allah. Enggak. Itulah yang ketiga. Tingkatan yang ketiga dari iman kita kepada apa? Kepada takdir. Yaitu beriman kepada adanya masyiatullah. Kehendak Allah dalam seluruh kejadian.
dan kekuasaan Allah atas kejadian tersebut. Keempat, dan ini poin terakhir dari iman kita kepada takdir, yaitu al-imanu bi-ijadillahi likulil makhluqat wa annahul khaliqu wahdah wa ma siwahu makhluqun. Keempat, beriman terhadap ciptaan Allah, terhadap seluruh makhluknya ini. Allah lah satu-satunya pencipta. Tak ada pencipta lain selain Allah. Dan selain Allah adalah makhluk. Makhluk adalah segala sesuatu selain Allah. Baik makhluk itu yang real, nyata, berupa benda. Baik benda hidup ataupun benda mati. Benda hidup seperti kita. Manusia, jin, binatang, malaikat, itu makhluk. Benda mati seperti gunung, batu, dan seterusnya, itu makhluk. Diciptakan oleh Allah. Ataupun bukan berupa benda, tapi berupa peristiwa, kejadian, bahkan amalan. Amalan manusia bukan ciptaan manusia itu sendiri, tapi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Amalan para jin, para malaikat, para binatang, peristiwa-peristiwa terjadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, yang mengadakannya. Bukan makhluk, bukan yang lain-lain, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya pencipta, termasuk pencipta keburukan. Baik keburukan itu makhluk, seperti contohnya apa? Syaitan, iblis, laknatullahi alaihim ajmain. Itu keburukan. Orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang musyrik. Itu keburukan. Ataupun perbuatan-perbuatan mereka. Allah yang menciptakan. Pencipta kebaikan adalah Allah. Pencipta keburukan juga adalah Allah. Karena Allah sebagai satu-satunya khaliq. Allah menciptakan kebaikan karena memang itu baik. Allah menciptakan keburukan karena hal-hal tadi. Karena di balik keburukan itu banyak hikmah. Selain keburukan itu sendiri menjadi ujian bagi manusia yang beriman. Ya, itulah 4 poin yang tercakup di dalam beriman kepada takdir. Pertama, beriman kepada ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segalanya sebelum segala sesuatu itu terjadi. Kedua, Allah telah mencatatkan semua yang Allah ketahui itu di Lauhul Mahfuz. Ketiganya, seluruh yang terjadi itu kehendak Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan yang keempat, semua yang terjadi yang ada ciptaan Allah. Allah satu-satunya pencipta. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ